Kak Ded. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kabarnya Mbak Nisa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali. Gimana kabarnya, Mas? Baik juga, alhamdulillah. Ya, oke. Oke, Gimana nih? pada ah, kali ini mau bahas tentang apa nih Mbak? Mbak Nisanya mau sharing tentang apa nih? Kayaknya kita bahas tentang ini deh ya, apa kesetaraan gender. Ya, jadi peran Oh, ganda seorang wanita gitu kan ya. Itu rada seru oke. kayaknya diskusinya. Oke. Ah, Sebelum mulai lebih jauh, kalau menurut Mbak Nisa itu gender itu seperti apa sih Mbak? Gender itu kalau menurut saya ya, kan Ya, ada ke perbedaannya nih antara oke. seks sama gender. Kan rata-rata apa sih masyarakat awam biasanya menyamaratakan antara seks sama gender, padahal eh, seks sama gender itu memiliki peran yang berbeda, bukan memiliki arti yang berbeda malah. Kalau Oke. seks itu kan lebih ke perbedaan secara physically gitu, maksudnya secara biologis. Kalau laki-laki perbedaannya ada di jakun, ada di alat kelamin gitu kan. Oke. Perempuan ada di, mohon maaf, di buah dada dan lain sebagainya. Kayak pokoknya secara biologis gitu kan. Nah, kalau gender sendiri menurut saya adalah tentang tanggung jawab dan peran gitu loh. Peran yang ada yang mereka pikul gitu. Semisal apa namanya? Kayak di masyarakat wanita itu gender wanita itu uh, lebih dominan untuk main di dapur, main di rumah gitu, dan untuk laki-laki itu lebih dominan untuk kerja, cari nafkah dan sebagainya. Padahal perempuan juga bisa sama apa bisa melakukan apa yang laki-laki kerjakan gitu. Kalau Oke. menurut Mas nih, gender itu sendiri apa sih menurut pandangan Kalau menurut aku gender teman-teman? itu apa ya, perbedaan peran sih antara laki-laki dan perempuan itu aja sih kalau menurut aku. Berarti tadi kayak yang Mbak Anissa bilang, artinya wanita itu bisa lebih ya dari laki-laki, maksudnya dari segi pekerjaan mungkin atau pendidikan gitu. Kalau lebih sih nggak terlalu lebih sih, mungkin perempuan itu bisa mengerjakan apa yang laki-laki kerjakan, dan laki-laki pun tidak mustahil untuk mengerjakan apa pekerjaan yang sering wanita kerjakan. Misal laki-laki tidak haram juga untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak atau mencuci, kayak gitu. Itu hal-hal yang untuk dewasa ini ya, untuk saat-saat ini itu suatu hal yang sudah lumrah dan sudah biasa gitu kan. Gitu sih. Oke, oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya Mbak, Eh, yang menyebabkan wanita itu berperan ganda itu kenapa sih Mbak? Oh, penyebab peran wanita menjadi tergantung sih ya. Kalau Oke. kalau saya lihat di apa namanya lapangan gitu. Maksudnya contohnya ibu saya deh ya. Ya. Ibu saya tuh single parent kan. Oke. Berarti otomatis eh, tombak tombak ekonomi itu ada dipegang sama ibu saya, ya kan? Maka penyebab peran ganda seorang wanita di keluarga itu pertama karena kebutuhan finansial, ya, kondisi ekonomi yang tidak balance, tidak seimbang, seringkali memaksa perempuan untuk ikut terjun gitu, mencari apa namanya, mencari uang, pokoknya untuk memenuhi semua kebutuhan finansial keluarga. Kemudian ada, kalau saya lihat sih ada peran relasi gitu, maksudnya sosial relasi itu kayak semisal ada kesempatan untuk wanita ikut terjun dalam komunitas kerja gitu kan, ada ada kesempatan wanita untuk terjun di lapangan pekerjaan gitu. Dan kemudian untuk saat-saat ini tuh ada juga kayak semisal
kayak kan ada apa istilahnya feminisme gitu kan. Jadi untuk Oh iya, membuktikan showing up gitu loh. Kalau semisal wanita juga bisa mencari uang tanpa harus menunggu upah atau menunggu nafkah dari dari laki-laki laki-laki gitu. itu ya. Oke, oke. Hmm, Wah, gitu keren-keren. sih kalau dari saya. Kalau dari ini deh, aku pengen nanya deh. Kalau menurut Mas sebagai laki-laki ya, Ya, ya. peran peran wanita, peran ganda wanita memegang peran ganda itu menurut Mas gimana deh? Maksudnya uh, menurut Mas itu emang perlu banget gak sih cewek itu memegang peran ganda misal di rumah iya, di luar iya gitu? Oke, oke. Kalau menurut saya sendiri mungkin wanita yang punya peran ganda itu perlu sih kalau menurut saya. Asalkan dia masih tahu kewajiban dia sebagai seorang istri di rumah gitu. Misalnya sebagian waktunya dibagi untuk mengurus anak atau suaminya gitu. Selama itu tidak merugikan keluarganya ya nggak apa-apa sih. Karena memang kan tidak semua wanita itu bisa mengandalkan finansial dari suaminya itu sendiri. Itu kalau menurut saya. Jadi berarti Mas tipe-tipe calon suami idaman nih mendukung mendukung nanti ngedukung istrinya buat ya udah deh kalau kamu mau kerja boleh-boleh aja asal jangan lupa rumah gitu kan ya Mas Iya, ya. benar. Oke oke. Oke Mbak, Apa lagi nih? pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Uh, apa ya dampak apa sih kalau menurut Mbak ya dampak dari wanita berperan ganda itu apa dampaknya? Apakah dampak positif ataupun negatif? Atau kembali lagi ke si perempuannya ini lagi? Kalau saya memandang dampak peran ganda di wanita itu ada positif ada negatif gitu loh ya kan. Kalau positifnya jadi ya pertama itu jadi kebutuhan finansial jadi tercukupi dengan sangat jadi tercover up dengan sangat jadi membantu ekonomi keluarga pertama kayak gitu. Terus yang kedua juga jadi apa ya? Jadi kita tuh bisa loh memegang kendali kepemimpinan gitu. Dari itu tuh kita apa sih saya lihat dampak positif dari peran perempuan yang memegang di rumah dan di pekerjaan tuh kayak gitu. Maksudnya peran ganda wanita tuh ya positifnya di sana. Terus Oke, oke. negatifnya kalau saya lihat eh, peran ganda perempuan kayak semisal jadi apa kualitas waktu misal kalau semisal yang udah berumah tangga kualitas waktu dengan anak-anaknya itu lebih sedikit maksudnya kan harus memanage pekerjaan di luar pekerjaan rumah juga kan nah kalau yang tidak sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga itu pasti harus manage waktu pekerjaannya dengan apa dengan kerjaan gitu jadi ada waktu-waktu untuk atau apa pendekatan dengan anak atau belajar dengan anak itu terbatas gitu kan. Cuman ya mungkin kayak gitu sih negatifnya. Gak ada apanya ya. Pokoknya dampaknya ya balance gitu loh. Ada yang positif ada negatif gitu. Oke, oke. Bagus banget ya malam ini dari Mbak Nisa. Keren, keren, keren Mbak. Terima kasih ya Mbak untuk malam ini udah sering sama kita juga sering-sering. Aduh, ya ya. Sama-sama. Kasih juga atas pendapat dari Mas Ya, Rahman. mungkin Sip. itu dulu ya Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Oke. guys.